Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, perkenalkan ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dari Fakultas Agama Islam, dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan menjalankan program atau dari materi kuliah hadis tarbawi yang dimana mempresentasikan mengenai hadis-hadis khususnya dalam hadis-hadis tentang pandemi ini yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, makanya dalam program ini dinamakan dengan pengabdian kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogur Ramadan. Di sini kami dari semester 6 Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, jadi dalam PKM ini dibentuk satu kelasnya itu beberapa kelompok gitu. Di sini kami dari kelompok 2 berjumlah 6 orang. Nanti bisa anggota saya ada Teh Afika Aulia, terus Teh Aidea, Teh Devi, Teh Nadia, Aridwan, Teh Wahyuni, dan saya Muhammad Yogur Ramadan. Nanti penyampaiannya oleh beberapa kakak-kakak yang ada di sini. Adapun dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang wabah dalam sejarah Islam. Jadi untuk teman-teman minta waktunya untuk menyampaikan presentasi pembahasan tentang wabah dalam sejarah Islam dalam perspektif hadis dalam Islam. Nanti boleh di penghujung pembahasan atau presentasi bisa bertanya ya bagi yang ingin bertanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi biar cepat selesai. Kali ini pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh siapa Teh? Teh Wayuni. Oke, Teh Wayuni. Kepada Teh Wayuni, Saya Kang. kepadanya dipersilahkan. Sambil on cam dong, teman. Baik semuanya. Bisa dimulai ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama itu ada pengertian hadis. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi atau bi'tsah, dan terkadang juga sebelumnya. Sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Hadis yang dapat dijadikan pegangan adalah hadis yang dapat diyakini keberadaannya. Untuk mendapatkan hadis tersebut tidaklah mudah karena hadis ada yang sangatlah banyak dan sumbernya pun berasal dari berbagai kalangan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut oleh Teh Depi ya. Mangga Teh. Ya. Untuk materi kedua tentang macam-macam hadis. Hadis ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak sedikitnya perawi yang menjadi sumber berita, maka dalam hal ini pada garis besar hadis dibagi menjadi 2 macam. Ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ialah suatu hadis tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Pembagian hadis mutawatir pada ulama membagi hadis mutawatir pada 3 macam. Yang pertama hadis mutawatir lazi, yang kedua hadis mutawatir manafi, dan yang ketiga hadis mutawatir amali. Nah, hadis ahad. Menurut istilah
Ahli hadis, pengertian hadis ahad ialah hadis yang tidak berkumpul padanya syarat-syarat mutawatir. Pembagian hadis ahad dilihat dari jumlah perawinya dibagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Selanjutnya akan dikembalikan oleh kepada Teh Wayuni. Oke, selanjutnya dari segi kualitas sanad dan matannya. Nah, sanad itu apa sih? Nah, sanad itu adalah kumpulan para perawi. Jadi yang meriwayatkan itu siapa? Nah, itu namanya sanad. Sedangkan matan itu isi hadisnya ya. Nah, para ulama membagi hadis ahad dalam 3 tingkatan, yaitu hadis sohih yang di dalamnya terdapat sohih tatihi dan sohih liwirihi. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi, dan yang terakhir ada hadis doif. Nah, dari segi kedudukan hujahnya, hadis ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Sedangkan dari segi tempat penyandarannya ditinjau dari segi kepada siapa disandarkan, apa kepada Allah atau kepada Nabi atau para sahabat, ataukah disandarkan kepada yang lainnya. Maka hadis itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktu. Baik, selanjutnya Teh Devi. Yang pembahasan ketiga, kedudukan hadis dalam Islam. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Namun, dalam kedudukannya, hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Allah sendiri yang menjelaskan Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ditambah oleh sumber-sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasan dengan beberapa dalil, di antaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruhkan umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkai dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang disebut dalam surat An-Nisa. Kepada Teh Apika, dipersilakan. Firman Allah pada surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya akan dibacakan oleh Teh Dea. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Selanjutnya, Teh Apika. Kemudian firman Allah lagi pada surat An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuti'ir rasula faqad Allah. Faman tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Yang artinya dibaca oleh Tadia. Yang artinya barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling atau dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Selanjutnya akan oleh pemateri. Lanjut ya. Nah, pasti muncul pertanyaan, apa sih perbedaan Al-Quran dan hadis? Nah, berikut ini adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga sepanjang masa dari segala pengubahan, serta lafaz dan seluruh isinya sampai taraf hurufnya tersampaikan secara mutawatir. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja, lafalkan sebagaimana adanya. Berbeda dengan hadis yang bisa saja sampai kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan secara makna saja. Pun ia masih bisa ditarik secara sanad dan matan sebagaimana hadis-hadis di dalamnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mushaf Al-Quran tidak boleh dipegang dalam keadaan berhadas maupun hadas kecil maupun hadas besar ya. Nah, serta tidak boleh dibaca ketika berhadas besar. Sedangkan hadis, secara hukum ia boleh dibaca dalam kondisi berhadas. Hadis tentu tidak dibaca saat sholat, berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran, yang ketika sholat itu bisa membaca ayat-ayatnya. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran adalah ibadah, dan setiap huruf diganjar 10 kebaikan. Yang keenam, Al-Quran adalah sebutan yang memang Allah beserta nama-nama Al-Quran yang lainnya. Al-Quran tersusun dalam susunan ayat dan surah yang telah ditentukan, dan terakhir, lafal dan makna Al-Quran sudah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad, sedangkan lafaz hadis bisa hanya diriwayatkan oleh para periwayat saja secara maknanya. Terima kasih. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Depi. Oke. Masuk pada pembahasan terakhir tentang wabah dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharap bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan maupun musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam firman Allah kepada Teh Apika, dipersilakan. Pada firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya akan dibacakan oleh Tadia. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Selanjutnya, Oke, terima kasih Teh Apika dengan Teh Aida. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada hamba-hambanya. Baik dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi sebagai sebuah pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seseorang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini, kurang lebih dari 210 negara di dunia termasuk di Indonesia tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus pertama kali ditemukan di provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 juta. Tahun Amwas tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi. Tahun Jafari tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Tahun Fatayat atau Ashraf tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Tahun Muslim bin Qutaibah tahun 1131 Hijriah atau 748 Masehi. Nah, wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Tahun Amwas terjadi pada tahun 18 Hijriah 693 Masehi. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada daerah kecil bernama Mawas yang terletak antara kota Al-Qudus, Yerusalem, dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah tahun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat muslim dengan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan, membusuk sehingga menyebabkan populasi udara di mana-mana. Wilayah berdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduk yang menjadi korban, di antaranya sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muadz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Uttabah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat dari wabah ini. Nah, selanjutnya wabah taun terjadi di Basrah. Tahun 669 Hijriah, 688 Masehi. Yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Al-Zubair yang dikenal dengan tahun Al-Zarif. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Nah, kemudian pada tahun 67 Hijriah atau 705 Masehi terjadi wabah tahun Fatayah para pemudi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Nah, tahun Fatayat ini disebut juga tahun Ashraf karena pada para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak menjadi korban jiwa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni, kepadanya dipersilakan. Baik, adapun taun terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah taun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama tahun ini dinisbatkan kepada namanya.
Wabah taun ini terjadi di Basrah dan berlangsung 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa, bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Moghal menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbengkalai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lenggang, tak terlihat aktivitas manusia. Mayat korban peperangan tergeletak di jalanan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tak sedap menyebabkan munculnya wabah ganas, sehingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Lalu pada masa pemerintah dinasti Imam Malik, negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah taun Al-Adzim pada tahun 748 Masehi. Dinamakan taun Al-Adzim karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Wall, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah taun pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau yang sekarang itu namanya Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, di antaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa hingga 100 sampai 190 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah taun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljairah hingga Maroko. Wabah ini menyerang ke kota Fes. Wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Wabah merupakan bahaya besar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkan, baik dampak negatif maupun positif. Sebagai contoh, dampak negatif yang ditimbulkan dari wabah pada masa pemerintah dinasti Mamalik yaitu berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah sedikitnya jumlah petani yang ada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa, para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan 8 peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Disinilah terjadi kehancuran akhlak dan masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minuman-minuman khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Terima kasih. Oke. Materi sudah semua disampaikan ya. Habis ini dari poin-poin materi yang telah disampaikan akan dibacakan oleh Teh Nadia
kepadanya dipersilahkan. Semoga Teh. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Reza Pratiwi. Jadi di sini saya akan menyebutkan poin-poin dari pembahasan yang tadi telah dijelaskan oleh Teh Devi dan Teh Wahyuni. Yaitu yang pertama, ya, hadis. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir tersendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu hadis lafzi, hadis maknawi, dan hadis amali. Sedangkan hadis ahad memiliki tiga tingkatan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Nah, poin yang kedua yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Jadi para ulama telah sepakat bahwa hadis Nabi adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan umat Islam wajib melaksanakan isinya. Kedudukan hadis adalah dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis adalah warisan Nabi Muhammad SAW yang kekal sepanjang zaman. Nah, poin yang ketiga yaitu perbedaan Al-Quran dan hadis. Hadis merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Poin yang keempat atau yang terakhir adalah wabah sejarah dalam Islam. Ada sebuah analogi yang mencerminkan bagaimana umat Islam merespon wabah penyakit dan mengubah paradigma terhadap wabah sebelumnya yang paling tidak berkutat pada tiga hal, yaitu yang pertama, wabah adalah keberkahan dan kesyahidan dari Tuhan serta hukuman untuk orang yang kafir. Yang kedua ada orang Islam tidak boleh meninggalkan atau memasuki wilayah yang terpapar wabah. Yang ketiga adanya kepercayaan bahwa penyakit itu tidak ada, apalagi menular. Karena Tuhanlah yang mengirimkan penyakit hingga menimbulkan sikap jabar pasrah. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara yang lain. Oke, terima kasih Teh Nadia atas pembahasan dari poin-poin yang telah kami bawakan dalam materi kali ini. Mungkin setelah ini kami akan buka sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman peserta atau partisipan yang hadir dalam presentasi kali ini, ada yang ingin bertanya, mangga. Dari teman-teman, dari adik-adik, tete-tete, semuanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sohifatul Awaliyah dari Remaja Masjid Al-Muhajirin. Di sini saya izin bertanya, apakah cara yang kita terapkan dalam menghadapi COVID ini sudahkah mengikuti ajuran Nabi? Udah segitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Ayu. Dari Al-Muhajirin mana ya Teh? Telaga Harapan, sekarang Barat. Sekarang. Oke, terima kasih Teh Ayu atas pertanyaannya. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi sambil menunggu kami menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Izin bertanya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafitri. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Bisa dipanggil? Izin bertanya,
Mangga, Teh. Pertanyaannya, tadi kan dijelaskan ya di poin itu bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipegang dalam keadaan ini berhadas. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi hal tersebut di masa pandemi sekarang? Udah, Teh. Itu khususnya itu yang lagi kena pandemi gitu kan, itu pasti susah gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Teh Anissa. Oke, dari yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kenalkan, nama saya Natasha. Saya dari Institut Akbid Bakti Husada Cikarang. Saya ingin tanya dong, Semangat, Teh. kenapa harus ada hadis Nabi? Apakah tidak cukup Al-Quran sebagai sumber pelajaran? Sudah, terima kasih. Bisa diulangi, Teh, pertanyaannya. Caranya agak kurang jelas. Kenapa harus ada hadis Nabi? Apakah tidak cukup Al-Quran sebagai sumber pelajaran? Oke. Itu aja, Teh. Iya. Ya, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Baru 3 pertanyaan ya. Kami tampung dulu sambil menunggu teman-teman menjawab pertanyaan dari teteh-teteh semuanya. Sok dari adik-adiknya nih, ada yang mau bertanya nggak? Kak, mau tanya. Oh iya, silakan. Bagaimana Rasulullah menghadapi penyakit yang menular? Oh, rahasia. Apa pertanyaannya? Kayak di rahasia tadi pertanyaannya apa? Ulangi. Bagaimana cara Rasulullah menghadapi penyakit yang menular? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu ya yang bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mau bertanya. Mangga, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berikan suatu gambaran ketika masa Rasul atau sahabat pada saat adanya wabah penyakit tersebut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Teh Neneng Nurhayati. Dari mana, Teh? Dari Cikarang. Oh, Cikarang. Dari instansi mana? Sekolah, kerja? Udah kerja. Oh, kerja. Terima kasih, Teh. Pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Oke, baru 5 pertanyaan ya. Izinkan kami berdiskusi dulu dari semua pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan kepada kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab dari pertanyaan Derasya ya yang tadi. Oh ya. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara Rasulullah menghadapi penyakit yang menular ya? Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Nah, apabila
wabah itu berjangkit pada negerimu sendiri, di tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dan bagi yang sedang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis yang dijelaskan, yaitu janganlah yang sakit dipencampur baurkan dengan yang sehat. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi. Bagaimana Ade Rasya? Ya Teh, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Kayaknya nyambung dari jawaban Teh Nadia tadi ya ke pertanyaan ke Teh Ayu. Apakah ada? Ada hadir. Pertanyaan Teh Ayu kan, apakah cara yang kita terapkan dalam menghadapi COVID-19 sudah mengikuti anjuran Nabi? Menurut dari pembahasan dari yang kami diskusikan itu sudah. Nah, penjelasannya seperti yang kita tahu, masalah yang tengah dihadapi dunia saat ini seperti wabah virus COVID-19, cara yang telah dilakukan seluruh dunia untuk memutus rantai penularan sama halnya dengan cara yang telah dianjurkan oleh Rasul pada saat di masa itu Rasul dan para sahabatnya juga pernah mengalami hal tersebut. Seperti contohnya karantina atau lockdown atau PSBB yang sekarang kita kenal ya. Cara ini sama seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, apabila kami mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah, ya, dan kalian berada di tempat tersebut, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Nah, hal ini dikutip dari buku Fikih Sunnah 2, karya Sayyidina Sabit. Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk tidak lari dari sebuah penyakit atau lebih dikenal dengan nama karantina. Tujuannya agar penyakit tersebut tidak menyebar kemana-mana. Nah, selain itu juga, dari sejarah Rasulullah juga, selain karantina, dunia juga melakukan cara social distancing atau menjaga jarak. Hal ini juga serupa dengan dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadisnya di riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular, anjuran menghindari pengidap penyakit menular, akan tetapi langkah yang dihimbau ini justru lebih menitikberatkan pada semangat kepedulian dan tanggapan rasa. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang sakit lepra. Hadis ini merupakan pandangan bahwa berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular di masa itu bisa mengakibatkan dampak penderita akibat dari sisi psikologi. Gimana Teh? Ayu? Ya, tapi kan sekarang ini kan banyak banget kan wisata yang buka gitu, banyak banget kerumunan yang lebih ke wisata-wisata itu kan. Terus gimana tanggapan Anda untuk mengurangi kerumunan itu gitu loh. Sedangkan sekolah aja ditutup, universitas aja ditutup. Nah, itu gimana? Kan tadi kan sesuai hadisnya kan. Yaitu hadis katanya kan menjauhi kerumunan. Nah, apakah kerumunan kayak gitu bertentangan dengan hadisnya? Nah, itu gimana caranya kita
membuat masyarakat itu lebih taat gitu sama protokol COVID ini sama hadisnya juga. Itu gimana tanggapan Anda? Kan tadi Kan tadi kenapa tempat wisata itu diperbolehkan sedangkan sekolah-sekolah tidak diperbolehkan ya kan ya? Bener nggak? Penanggapan saya kan? Iya. Nah, menurut saya itu kan tadi ada penjelasan juga janganlah kamu lama-lama berarti janganlah kamu lama-lama memandang orang yang sedang sakit ini kan, yang terkena penyakit ini. Berarti kita dianjurkan boleh boleh untuk kayak bersosialisasi gitu ya pada umumnya. Tapi jangan berlama-lama dan dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kalau tanggapan saya melihat apa yang kata tempat wisata beramai-ramai, menurut saya enggak ini sih, enggak apa sih ya bahasanya, ntar lu. Bahasanya. Jadi kalau tempat wisata itu kurang menurut saya salah persepsi apa gimana gitu ya. Tapi kan di tempat wisata yang beramai-ramai juga kan pasti batasan dari pengunjungnya. Jadi dia masih tetap menggunakan aturan protokol, mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, itu sedangkan kalau kayak sekolah-sekolah itu saya juga kurang memahami kalau soal itu, kalau sekolah. Gimana, Teh? Oh iya, oke, ngerti. Makasih Teh Devi atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Sini saya mau menjawab pertanyaan dari Teh Anissa. Di sini pertanyaannya, kan dalam tadi materi dijelaskan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipegang apabila dalam keadaan tidak suci gitu ya. Nah, menurut kelompok kita, dalam menanggapi hal ini di masa seperti pandemi sekarang, bagaimana gitu kan ya Teh. Jadi, kalau memegang Al-Quran kan emang ini ya Teh harus bersuci gitu kan, nggak boleh tidak boleh sembarangan gitu kan. Jadi meskipun ada wabah juga ya harus tetap bersuci dulu gitu, bisa dengan
wudhu, atau misalnya kalau tidak ada air bisa tayamum gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada wabah, memegang Al-Quran itu jadi halangan gitu. Ya tetap aja kan kalau nggak ada sangkutannya gitu sama wabah, kalau misalnya memegang Al-Quran, tetap bisa dengan cara bersucinya berwudhu atau tayamum gitu kalau nggak ada air. Jadi gimana Teh Anissa dengan jawabannya? Oke, tadi Teh Aidea ya. Itu kata Teh Anissa, tadi dia setuju atas jawaban dari Teh Aidea, soalnya di dekat rumahnya itu sinyalnya jelek. Oh iya gitu. Jadi out duluan dia. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Boleh izin menambahkan sedikit aja? Ya boleh, silakan. Berkaitan dengan pertanyaan Teh Anissa tadi ya. Jadi sebenarnya hukum-hukum Islam itu bisa berubah Teh jika ada sebab gitu. Jadi Islam itu tidak melulu harus seperti A, seperti B, tidak sih untuk memudahkan kita dalam beribadah gitu. Kayak tadi misalkan nggak boleh kena air, bisa tayamum gitu. Sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk atau terlentam, bahkan dengan kedipan mata pun bisa melaksanakan sholat gitu. Jadi, untuk Islam itu selalu memberikan termudah gitu, tidak mempersulit. Mungkin gitu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Teh Wahyuni. Saya mewakili dari Teh Anissa ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau jawab pertanyaan dari Teh Neneng? Oke, satu lagi pertanyaan dari Teh Neneng ya, Teh Neneng Nur Hayati. Tadi pertanyaannya apa Teh? Bisa diulangi? Coba berikan satu gambaran ketika masa Rasul atau sahabat pada saat adanya penyakit tersebut. Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Teh Neneng ya. Di sini saya mengambil dari kisah sahabat Nabi, khususnya sahabat Nabi Umar bin Khattab. Dalam kitab As-Sahihain diceritakan, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi negeri Syam, kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, dalam perbincangannya, mereka melaporkan kepada Umar bahwa di negeri Syam sedang diserang wabah penyakit, seperti wabah kolera namanya waktu itu. Nah, perdebatan di antara mereka cukup hangat seputar masalah ini. Meski demikian, Umar tak langsung mengambil keputusan langsung begitu saja. Beliau ingin bermusyawarah dengan mendengar masukan dari para sahabat-sahabatnya dan kaum muslim saat itu. Nah, panggillah orang-orang muhajirin pertama, perintah Umar. Saya sudah memanggil mereka dan bahkan sudah berkonsultasi dengan mereka tentang pencemaran dan wabah yang sedang terjadi di negeri ini. Ujung-ujungnya mereka berbeda pendapat dan pandangan. Jawab Ibnu Abbas. Engkau keluar dari masalah ini. Kami tidak tahu apa engkau akan kembali mempedulikannya, kata salah seorang sahabat yang lainnya. Ada sahabat-sahabat yang lain, para sahabat Rasul pun juga ada. Kami sendiri tidak melihat mereka akan mendatangi wabah ini, kata sahabat yang lain. Cukup, jangan berdebat lagi. Kalau begitu panggil kaum Ansor kemari, kata Umar. Akhirnya mereka menghadirkan kaum Ansor dan meminta penjelasan dari mereka.
Kaum Ansor juga demikian. Mereka berpendapat seperti halnya kaum Muhajirin, saling berselisih pendapat. Sudahlah, akhir perdebatan ini. Kalau begitu, sekarang hadirkan pembesar-pembesar Quraisy yang berhijrah di masa pembebasan Mekah, kata Umar. Mereka kemudian dipanggil dan dihadirkan. Ternyata tidak ada yang berdebat, kecuali 2 orang saja. Dari ini tampak ada jalan terang. Menurut kami, engkau harus mengevakuasi orang-orang itu dan jangan biarkan mereka mendatangi wabah ini, kata salah seorang pembesar Quraisy. Nah, Umar bin Khattab lalu mengizinkan mereka. Wahai Amirul Mukminin, apakah ini lari dari takdir Allah? Tanya Abu Ubaidah. Nah, mestinya orang selain engkau yang mengatakan itu, wahai Ubaidah, benar, ini jari atau berpaling dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tidakkah engkau melihat seandainya saja engkau memiliki unta dan lewat di suatu lembah dan menemukan 2 tempat untamu? Yang pertama, subur, dan yang kedua, gersang. Bukankah ketika engkau memelihara unta itu di tempat yang subur, berarti itu adalah takdir Allah. Demikian juga apabila engkau memeliharanya di tempat yang gersang, apakah itu juga takdir Allah? Tanya Umar. Abdurrahman bin Auf kemudian datang, padahal sebelumnya dia tidak hadir dalam pertemuan itu, karena dia sedang mencari dan memenuhi kebutuhannya. Abdurrahman lalu berkata, saya tahu tentang masalah ini. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berada di suatu tempat yang terserang wabah, maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya. Dalam kondisi di tengah merabaknya wabah penyakit ini, Umar bin Khattab telah mengambil keputusan yang berbobot. Tujuannya tak lain adalah menyelamatkan lebih banyak kaum muslimin dan manusia secara umum agar tidak dibinasakan oleh wabah penyakit. Nah, itu kisah dari sahabat Nabi Umar bin Khattab deh. Gimana Teh Neneng? Oke, terima kasih. Ya, dapat dipahami ya? Ya. Oke teman-teman, 5 pertanyaan sudah kami jawab. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan, masih ada waktu ya. Kalau dirasa sudah paham, mengerti, kita langsung saja ke dalam kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan. Tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan atau menyanggah dari jawaban-jawaban yang telah kami sajikan tadi. Gimana semuanya, audiens? Cukup sih. Dicukupkan saja mungkin. Oke. Kalau sudah cukup, langsung saja kepada kesimpulan dari materi kali ini yang akan dibawakan oleh Ridwan Maulana. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Rio. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi, dan terkadang juga sebelumnya. Hadis dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3. Ada mutawatir lafzi, hadis mutawatir ma'nawi. Yang ketiga hadis mutawatir amali. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 3. Ada hadis ahad masyhur, hadis ahad ajiz, dan hadis ahad gharib. Dari segi kualitas sanad dan matannya, hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li jatihi dan hadis sahih li ghairihi. Selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan juga terbagi menjadi 2. Ada hadis hasan li jatihi, hadis hasan li ghairihi, dan yang ketiga hadis dhaif. Dari segi kedudukan dalam hujah, hadis ahad ditinjau dari segi dapat diterima atau tidaknya terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Dari segi tempat penyandarannya, ditinjau dari segi kepada siapa berita itu disandarkan.
apakah disandarkan pada Allah, Nabi Muhammad SAW, sahabat, ataukah disandarkan kepada yang lainnya? Maka hadis itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis marfu, yang ketiga hadis mauquf, dan yang keempat hadis maktu. Kedudukan hadis sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator, Kang Rio. Oke, terima kasih Kang Ridwan. Baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai ke penghujung acara kali ini ya. Pertama kami sudah menyampaikan materi minggu hari ini. Selanjutnya kami telah membuka sesi tanya jawab dan membacakan poin-poin dan kesimpulan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Mungkin karena melihat waktu yang sudah makin sore dan memasuki waktu sholat asar ya, mungkin kami pamit undur diri. Dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah ikut berpartisipasi, dan yang sudah bertanya dalam materi kali ini, dalam presentasi kali ini. Ini ada berapa ya partisipan ya? Ada 19 ya. Alhamdulillah yang sudah bertahan cukup banyak. Mungkin ada terdapat kesalahan yang telah kami sampaikan tadi. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Izinkan kami pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan bagi semuanya. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.